Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada rapat koordinasi hari ini. Rapat ini kita adakan dengan tujuan membahas strategi membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kita semua menyadari bahwa rumah bukan hanya kebutuhan dasar, tapi juga bagian penting dari peningkatan kualitas hidup, stabilitas sosial, dan kekuatan bangsa. Untuk membuka secara resmi rapat hari ini sekaligus memberikan arahan kebijakan dengan hormat, kami mohon perkenan Bapak Dimas selaku Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan untuk menyampaikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Dimas. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan rapat Bapak Devano. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan stakeholder yang telah meluangkan waktu di sela kesibukan pekerjaannya untuk dapat hadir dalam agenda rapat kali ini dengan tema ketahanan nasional melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Berbicara soal ketahanan nasional bukan hanya keamanan dan pertahanan, tapi juga meliputi ketahanan sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penyediaan perumahan yang memadai berarti memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat, menekan kesenjangan sosial, serta mendukung stabilitas bangsa. Berdasarkan data BPS, backlog kepemilikan perumahan kita masih 9,9 juta unit. Sedangkan backlog rumah tidak layak mencapai 26,9 juta unit. Saat ini Kementerian PKP sedang berupaya mewujudkan program 3 juta rumah sesuai misi atas cita Bapak Presiden. Menjawab tantangan tersebut sesuai arahan Bapak Presiden, kami di Kementerian PKP sedang berupaya keras mengakselerasi program 3 juta rumah. Berbagai instrumen kebijakan dan program telah kami gulirkan yang menyasar berbagai segmen masyarakat. Antara lain yang pertama, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama, kami hadirkan skema FLPP yang memberikan kemudahan luar biasa berupa uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sepanjang tenor, serta pembebasan biaya PBJ dan BPHTB. Ini adalah salah satu upaya kami untuk meruntuhkan tembok penghalang aksesibilitas kepemilikan rumah. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hunian yang sudah ada, melalui Kemen PKP memberikan bantuan perumahan swadaya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kami memberikan dana stimulan sebesar 20 juta rupiah per unit untuk memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni agar menjadi lebih sehat dan aman. Yang ketiga, untuk mendorong dari segi supply, kami juga mendukung para pengembang melalui kredit program perumahan, termasuk bantuan KUR berupa perumahan dengan plafon hingga 50 miliar rupiah untuk memastikan ketersediaan unit rumah yang terjangkau terus meningkat. Yang keempat, untuk mendorong sisi demand, kami mendukung para pengembang melalui KUR perumahan, termasuk bantuan KUR perumahan dengan plafon hingga 500 juta rupiah bagi para pelaku UMKM. Berbagai program tersebut adalah bukti komitmen kami, namun kami harus jujur mengakui tantangan yang kita hadapi terlalu besar untuk dipikul oleh pemerintah pusat sendirian. Ada dua dinding penghalang utama. Yang pertama, ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan mahal, serta kebutuhan anggaran yang masif. Keterbatasan APBN menuntut kita untuk berpikir lebih kreatif dan kolaboratif. Untuk itu, kami berharap dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mensukseskan program 3 juta rumah ini, serta menghadirkan kebijakan perumahan yang inklusif, inovatif, serta berbasis keadilan. Dengan demikian, dari kami memerlukan masukan dari masing-masing stakeholder dalam mendorong terlaksananya program 3 juta rumah ini. Disinilah letak urgensi pertemuan kita pada hari ini. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan pemantik sebagai bahan diskusi kita bersama. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyelaraskan tata ruang, mengoptimalkan perizinan, dan menyediakan bank tanah untuk perumahan rakyat. Yang kedua, inovasi teknologi dan model bisnis seperti apa yang bisa kita ciptakan untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Bagaimana peran CSR dapat dioptimalkan. Yang ketiga, skema pembiayaan kreatif apa lagi yang bisa kita kembangkan di luar yang sudah ada untuk menjangkau segmen informal dan masyarakat non-bankable. Yang keempat, riset dan masukan berbasis data apa yang dapat membantu kami merumuskan kebijakan yang lebih tajam, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, silakan untuk para stakeholder bisa menanggapi serta memberikan masukan. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Kita mulai dari stakeholder pertama dari Kementerian Keuangan, Mbak Kristina. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan juga kepada perwakilan dari Kementerian PKP. Sesuai dengan target program 3 juta rumah Kementerian PKP, maka Direktorat Jenderal Pemendaharaan Kementerian Keuangan akan mendukung pengelolaan anggaran negara yang tepat sasaran. Melalui Undang-Undang APBN 2025, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 18 triliun dalam bentuk FLPP. Dan dana ini juga akan dikombinasikan dengan PMN kepada PT SMF sehingga dapat mendukung pembangunan 3 juta rumah dengan bunga pinjaman hanya 5% selama 20 tahun. Selain itu, kami akan terus mengkaji berbagai instrumen pembiayaan lain yang akan dibahas bersama Bapak Ibu sekalian. Kami juga akan memastikan bahwasannya setiap alokasi dana akan dipantau melalui sistem digital agar tepat sasaran, serta diawasi secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan begitu, kami harapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dapat tetap terjaga
dan program perumahan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Sekian dari Kementerian Keuangan, kami mohon masukan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Mbak. Kita masuk ke stakeholder berikutnya. Kementerian Dalam Negeri, Mas Denis. Ya, izin Bapak Pimpinan. Bagi Kemendagri, isu perumahan merupakan isu fundamental ya, Pak, terkait stabilitas politik, pemerataan pembangunan, maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintah di daerah yang menjadi inti dari tugas pembinaan dan pengawasan kami. Jadi kami prinsipnya setuju sepenuhnya kebijakan dan program di tingkat pusat sudah sangat kuat dan visioner ya, Pak. Oleh karena itu, fokus Kemendagri di sini memastikan rancangan pelaksanaan di daerah kita perkuat bersama, Pak. Jadi berdasarkan hasil Binwas di kami, ada 3 poin kritis, Pak. Pertama, mengenai tata ruang, masih kami temukan sekitar 35% Perda RT RW Kabupaten Kota yang belum secara eksplisit mengalokasikan zona peruntukan untuk perumahan MBR. Hal ini sebagai jawaban bagi penyediaan lahan untuk perumahan. Terus yang kedua, mengenai perizinan dan kemudahan berusaha. Jadi implementasi PBG memang belum optimal di beberapa daerah. Jadi lebih dari itu, kami juga terus mendorong Pemda untuk memberikan kemudahan dan bahkan insentif terkait retribusi daerah seperti keringanan atau percepatan proses BPHTB bagi MBR. Kami sangat mendukung juga dan sangat senang dengan kebijakan karpet merah bagi masyarakat dalam memperoleh rumah. Ini menjadi kemudahan bagi masyarakat MBR untuk memperoleh rumahnya sendiri. Terus yang ketiga, komitmen penganggaran dan pelaksanaan kewenangan di APBD. Penyediaan perumahan yang layak huni adalah bagian dari standar pelayanan minimal. Namun alokasi anggaran seringkali belum memadai. Padahal urusan wajib ini mencakup hal-hal krusial di sektor perumahan, khususnya penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten kota, serta penyediaan atau penyelenggaraan PSU permukiman. Maka dari ketiga isu kritis ini kita perlu ada tindak lanjut lagi, Pak, untuk rapat lanjutan antara Kemendagri, Kementerian ATR BPN, hingga Kementerian Keuangan untuk membahas isu itu semua, Pak. Izin. Baik, terima kasih, Pak. Sekarang kita lanjut ke stakeholder berikutnya, Kementerian ATR BPN, Mbak Desi. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Kalau dari kami sangat setuju dengan pandangan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan rakyat dan fondasinya adalah kepastian tempat tinggal. Data-data yang disampaikan oleh Kementerian PKP tadi terkait backlog perumahan menegaskan urgensi yang sedang kita hadapi bersama. Program-program yang telah dicanangkan seperti FLPP, bantuan stimulan, dan kur perumahan adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, tantangan terbesar tetap pada ketersediaan lahan. Disinilah peran kami sebagai Kementerian ATR menjadi sangat krusial dan tidak terpisahkan dari keberhasilan program 3 juta rumah. Untuk kontribusi kami dalam program ini berfokus pada yang pertama, penyediaan lahan dengan kepastian hukum, di mana kami akan memastikan ketersediaan lahan yang siap dibangun dilakukan melalui penataan ruang yang memadai dan pengalokasian area khusus untuk perumahan. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan konsep land banking untuk menciptakan cadangan lahan yang dapat dialokasikan langsung untuk kebutuhan perumahan publik. Selanjutnya yang kedua ada menjamin kepastian kepemilikan dan keamanan tanah, di mana melalui program BTSL yang menjadi prioritas utama kami, karena tanpa sertifikat program perumahan akan beresiko dan tidak memberikan jaminan jangka panjang bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi sebagai kunci. Kami menyambut baik ajakan untuk sinergi. Kolaborasi harus dimulai dari perencanaan yang matang, di mana data mengenai kebutuhan perumahan dari Kementerian PKP dapat disinkronkan dengan data ketersediaan dan peruntukan lahan dari kami. Kami siap berkoordinasi untuk memastikan setiap program pembangunan rumah didukung oleh lahan yang legal dan bebas sengketa dan sesuai dengan tata ruang. Sekian dari kami, saya kembalikan ke pimpinan kami. Terima kasih. Lanjut ke perwakilan dari Kementerian Bappenas, Mbak Putih. Baik, terima kasih banyak Pak Devano. Untuk kami sendiri dari Bappenas menyambut baik program dari Kementerian PKP terkait FLPP dan BSPS ini. Dalam konteks perencanaan jangka menengah dan panjang, penyediaan rumah layak huni termasuk dalam agenda prioritas nasional. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, target yang ditetapkan adalah mengurangi backlog perumahan hingga 30%. Dalam konteks kebutuhan pembiayaan inovatif di luar APBN, Bappenas sendiri mendorong penguatan skema pembiayaan alternatif, yaitu seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kemudian pemanfaatan dana investasi pemerintah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional untuk mendukung keberlanjutan pendanaan program perumahan. Selain itu, kami juga tengah menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja dan hasil untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar mendukung capaian indikator prioritas nasional. Dengan kerjasama yang erat antara perencana dan pelaksana program, kami yakin target penyediaan rumah layak huni yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai secara lebih optimal. Mungkin itu Pak masukan dari kami terkait program 3 juta rumah ini. Baik, terima kasih. Kita akan beralih ke perwakilan swasta dan developer.
dari Asosiasi RE, Mas Denny, sudah siap? Baik, terima kasih pimpinan. Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan sangat mendukung salah satu cita-cita pemerintah untuk mencapai 3 juta rumah melalui semangat gotong royong, termasuk dengan menggandeng para developer di Indonesia. Dan juga telah mengkoordinasikan seluruh anggota untuk mendukung program ini. Dalam menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas, developer pun telah memanfaatkan inovasi teknologi seperti modular dan panel pracetak maksud kami. Namun kendala utamanya masih pada regulasi, terutama banyaknya izin yang harus dipenuhi, di antaranya izin lokasi, KKPR, AMDAL, PBG, izin SLF, dan izin PSU yang masih melibatkan banyak instansi dan memakan waktu lama. Hal itu juga berpengaruh dalam proses pengajuan kreditur kami di bank yang mensyaratkan dokumen-dokumen legalitas tersebut. Karena itu kami mendorong adanya penyelesaian lintas pemerintah, lintas kementerian dan pemerintah daerah. Selain itu kami melihat penetapan harga maksimal rumah subsidi belum sejalan dengan kenaikan biaya produksi dan harga material yang dipengaruhi oleh inflasi, sehingga margin keuntungan developer itu terbilang kecil ya, akibatnya kualitas bangunan sering dipaksa atau ditekan. Untuk itu kami meminta peran Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas inflasi agar harga material tetap terkendali sehingga program perumahan subsidi tetap berjalan dengan baik. Itu saja dari kami, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke perwakilan dari Bank BTN, Mbak Gaisa. Ya, terima kasih Pak Devano. Kalau kami dari Bank BTN, sekarang posisinya sebagai penyalur KPR subsidi terbesar di Indonesia, dari 350.000 unit kuota subsidi yang diberikan pemerintah. Di tahun 2025 ini kami BTN mengambil 70% atau kurang lebih 220.000 unit. Kami sudah menyerap kurang lebih 60-70% di seluruh Indonesia dari total kuota yang sudah diberikan kepada kami. Selain melalui skema pembiayaan yang sudah ada, dari BTN juga sedang berusaha menciptakan skema pembiayaan lainnya. Salah satunya melalui BTN Syariah. Dengan langkah awal kami pernah melakukan pertemuan dengan Islamic Development Bank yang juga didatangi oleh Wakil Menteri Kementerian PKP, di mana melalui pertemuan ini kami menjajaki skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan rumah. Kami dan ASDB bisa bermitra untuk pelaksanaan proyek di beberapa wilayah prioritas. Di saat yang bersamaan, kami juga melakukan pertemuan dengan delegasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, di mana pertemuan ini untuk membahas kemungkinan kerjasama terkait kebutuhan likuiditas untuk program perumahan. Pastinya dari kami berharap dengan berbagai kemitraan tersebut, ke depannya bisa menarik pendanaan dari berbagai sumber, seperti penerbitan suku global atau sekuritisasi aset berbasis syariah. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Mbak. Kita lanjut ke perwakilan dari BP Tapera, Mbak Dewi. Terima kasih atas waktunya pimpinan dan terima kasih juga kepada para stakeholder yang sudah hadir pada rapat koordinasi hari ini ya. Oke, kami dari BP Tapera izin menyampaikan, sebetulnya Tapera itu bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Untuk landasan hukum kami ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, ini untuk saat ini BP Tapera mengelola 2 program pembiayaan perumahan bersubsidi ya, KPR FLPP dan KPR Tapera dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Yang pertama, pembiayaan KPR FLPP dari tahun 2022 sampai 2025, kami sudah menyelesaikan 760.000 unit rumah dengan nilai subsidi 89 T dan pembiayaan KPR Tapera dari tahun 2021 sampai 2025 19.000 unit rumah dengan nilai subsidi 3 T. Nah, mungkin sekian dari BP Tapera. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya kami akan menyampaikan serapan penerimaan Tapera secara rutin kepada Kementerian PKP. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terakhir dari akademisi Mbak Diva, mohon waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari sisi akademisi, kami melihat pentingnya kebijakan perumahan yang berbasis riset dan data. Karena dengan pemetaan spasial dan demografi yang akurat, pembangunan rumah bisa lebih tepat sasaran. Misalnya, dekat dengan pusat kerja, transportasi, umum, dan layanan-layanan dasar lainnya. Selain itu, perlu juga inovasi teknologi konstruksi, seperti modular housing atau material lokal yang ramah lingkungan. Yang jelas terbukti bisa mempercepat pembangunan sekaligus menekan biaya. Di samping itu, tentunya teknologi saja tidak cukup. Diperlukan juga skema pembiayaan inklusif, khususnya untuk pekerja informal yang sering sulit mengakses KPR konvensional.
Dengan landasan data, dukungan teknologi, dan pembiayaan yang adil, kami percaya program 3 juta rumah bisa lebih efektif, berkelanjutan, dan sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Demikian dari kami, saya kembalikan ke pimpinan rapat. Terima kasih. Setelah mendengarkan banyaknya masukan dari stakeholder-stakeholder, mari kita lihat tanggapan dari Kementerian PKP. Mbak Elsa. Baik, terima kasih Bapak Devano selaku pimpinan rapat. Izin Pak Dirjen, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan sudah memberikan seluruh pandangan, masukan, serta saran konstruktif yang telah disampaikan pada rapat hari ini. Kita memahami bersama bahwa keberhasilan program 3 juta rumah sangat bergantung pada ekosistem pembiayaan yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, mulai dari penyiapan lahan oleh Bank Tanah, dukungan pembiayaan jangka panjang melalui TAPERA, penyaluran KPR, subsidi FLPP oleh perbankan, hingga pelaksanaan program BSPS untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Seluruh masukan dari Bapak dan Ibu semua akan kita tampung dan kita jadikan bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembiayaan ke depan agar akses rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat dapat semakin diperluas. Rapat ini akan menjadi dasar untuk pembahasan teknis lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya, sehingga seluruh langkah yang kita ambil benar-benar terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pencapaian target 3 juta rumah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kementerian PKP. Maka saya akan berikan penutup singkat. Dari semua masukan kita sepakat ada 3 hal utama. Lahan dan perizinan harus dipercepat, pendanaan inovatif harus diperluas, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Program 3 juta rumah bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ketahanan nasional. Dan demikian rapat koordinasi hari ini saya kata tutup. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Izin, Pak.